حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Ila qawlihi, halaman 15 di tengah. Makna asyhadu an la ilaha makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah. Alamu wa ataqidu biqalbi jaziman wa ubayyinu li ghairi haqqan anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa rasuluhu ila kafatil khalqi sadiqun fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala wa yajibu 'ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu wa yahrumu 'alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu. Faman kadzabahu fahuwa zalimun kafirun wa man khalafahu fahuwa asin khasirun. Razaqanallahu mutabatahu wa tawaffana ala minati wa hasyarana fi zumrati amin. Adapun makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau artinya kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi arti dengan makna itu lain. Arti itu per huruf per kalimat. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya sahajaku aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Adapun maknanya apa? Nah ini kalau belajar kalau tahu maknanya, dikira makna itu yang arti itu ya mana bukan. Ya. Adapun maknanya ketika kita mengucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, artinya di sini aku mengetahui. Ya. Aku dan hatiku meyakini secara pasti dan aku mengucapkan kepada orang lain dengan sebenarnya bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusannya untuk seluruh makhluk. Nah itu jadi jelas ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, jadi kalau kita mengucap asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kita mengetahui diri kita dan meyakini dalam hati kita dan kita utarakan kepada orang lain bahwasanya kita benar-benar mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau adalah ya hamba Allah dan utusannya untuk seluruh makhluk. Nah, itu artinya benar dalam semua yang beliau sampaikan daripada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Makanya selain daripada Al-Quran dan hadis itu bisa bujur, bisa kada pandiran. Tapi Al-Quran dan hadis itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti benar sudah. Hadisnya benar. Yang bermasalah itu terkadang perawinya bisa dusta, bisa kurang hafalannya, itu yang bermasalah. Tapi kalau hadisnya itu benar. Benar dalam semua yang beliau sampaikan daripada Allah, wajib bagi seluruh makhluk baik jin dan manusia membenarkan dan mengikuti beliau. Haram mendustakan dan menentang beliau. Nah, maka siapa mendustakan beliau Nabi kita SAW, ia zalim dan kafir. Jadi kalau ada orang jelas dalam kitab-kitab terdahulu sudah dijelaskan, bahkan dalam Quran dijelaskan. Allah menyuruh wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa jadi surah Allah Ta'ala
meyakini bahwasanya ada, ya, membenarkan ada kenabian setelah beliau nabi akhir zaman, itu namanya Ahmad. Ya, ulama Ahmad fis sama wa fil ardi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Rasulullah memang ada Sayyidina Ahmad saja banyak, 201 di dalail itu. Ada 201. Nah, yang baca dalail tahu nama-nama Rasulullah. Iya, Al-Jami Sayyiduna, ya. Nah, Sayyiduna Jami'un sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Dzikrullah sallallahu alaihi wasallam, nah, Sayyiduna Syafi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkumpul, kita berzikir, ini merupakan, ya, penampakan daripada berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesiapapun di alam semesta ini kada paham, ya, kada kenal dengan Allah, kada bisa inya berzikir, mengucap la ilaha illallah atau ibadah, kecuali semuanya perantara melewati ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya yang berzikir, ya, Allah, dan dinampakkan kekuasaan Allah tadi, yaitu melewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang paham manglah, memang kada paham ngalihai. Nah, itu ini dipahamakan dulu, ya, kada minta kepada Allah. Ini ma'rifat ini, ya, kada kawal kita nak memahami seorang, itu anugerah daripada Allah. Nah, diberi Allah. Kalau yang paham asiknya, rami, nikmat jadinya. Nah, itu. Maka siapa mendustakan beliau SAW, berarti orang itu zalim. Tak ada zalim dah. Ya. Allah aja menyuruh, wajib mengikuti. Nah, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Dan kafir. Nah, dan siapa menentang beliau, ia durhaka dan rugi. Nah, ruginya dunia akhirat. Makanya Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, umat Rasulullah terbagi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu orang-orang kafir yang belum masuk Islam. Umat ijabah yang sudah menyambut dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, setiap umatku, ya Rasulullah, dua macam tadi, semuanya sebenarnya sudah ada jaminan surga. Nah, ya, sudah ada semuanya jaminan surga. Yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Nah, itu. Kenapa? Karena ketika seseorang non-Islam ada hatinya percaya, ya, non-Islam nih ada percaya hatinya, cuma belum mengucapkan dua kalimat syahadat karena khawatir dia mengucapkan akunya dibunuh keluarga, disiksa keluarga, jadi hatinya beriman, ya, bosnya Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi akhir zaman. Cuma karena inya sudah meleti keadaan lingkungan ini kada kawanya, ya, artinya kalau ketahuan di keluarganya inya masuk Islam, banyakannya disiksa, ya, dimusuhi. Dan ini fakta orang betamun seorang udah masuk Islam nih, orang sini nih, gara-gara anak datang pian bahaya. Ulun di hadapan ulun pian kada pepadah ulun masuk Islam, sakit hati ulun. Jadinya itu kita hati ulun bahaya, maka pian berjanji aja biar mati pian bakar jasad pian tuh, abunya dibuang ke laut. Kayak apa? Pian masuk Islam mau bakar pian. Nangis anaknya pian. Padahal sini masuk Islam gara-gara ziarah ke makam Datuk Kalampayan. Jadi sidin mulai mobil itu merinding deh awak sidin. Itu yang dikubah tuh keluar. Subhanallah. Sidin berkisah ulun. Jadi kada ada paksaan, kayaknya aku masuk Islam ini kada ada paksaan. Anak sidin binian ada masuk Islam sudah lawas, mungkin 10 tahun, 15 tahunan dah. Anaknya membawa ke Kalampayan. Itu pas turun di mobil di parkiran, itu Kalampayan langsung menyambut di sini. Kayak apa aku pada masuk Islam di sini? Allah menampakkan kekuasaan Allah Taala. Nah, itu kan orang yang sebelah percaya, tahayul nih, mestai aja. Nah, kalau masing-masing ya kada kita percaya. Pada taqul lima yuqtar fi sabil amwat bal ahya
Wa inda rabbihim, jangan kalian katakan orang yang mati di jalan Allah itu syuhada itu mati, kan tapi mereka hidup. Kita yakin para aulia itu hanya berpindah tempat saja ke alam yang lebih nyaman lagi daripada alam dunia ini. Kalau alam dunia masih terbatas mereka, tapi kalau akhirat kan ada kewajiban lagi, ada kewajiban ya mikir akan makan, minum, berjalan, menemui tamu, ada lagi. Nah, jadi lebih alam nikmat lagi. Nah, berpindah itu. Nah, itu dibayakot, dimusuhi. Nah, maka orang kafir tadi, orang non Islam tadi, kalau hatinya percaya, walaupun kadang mengucapkan, maka orang itu beriman di sisi Allah. Tapi di sisi manusia, karena kita kadang melihatnya mengucap dua kalimat syahadat, maka kita tetap menghukumkan orang itu secara zahir masih belum muslim lagi. Makanya pian syarat orang masuk Islam itu harus diutarakan dua kalimat syahadat. Bila kada tetap kita menganggapnya orang kafir. Urusan inya beriman dengan Allah itu urusan Allah Ta'ala. Penting kita menghukumkan secara zahir. Cuma dari sisi akidah, ulang kita wajib berbaik sangka. Sepetahu kena inya Allah Ta'ala mengasihinya kan, mengampuninya sebab inya ada hati beriman kepada Nabi akhir zaman. Nah, itu ada tahu, makanya umat Rasul terbagi dua tadi. Setiap umatku jelas pasti masuk ke dalam surga, kecuali siapa yang kada mau. Nah, ya, yang kada mau ya tadi imannya zalim dan kufur keras kepala maksudnya. Nah, tetap udah. Padahal nih yang orang non Islam ini umatnya Rasulullah dianggap sidin. Cuma tetap inya tidak melihat di zaman Rasulullah aja udah. Abu Jahal, Abu Lahab melihat tanda-tanda kenabian, mukjizat Rasulullah SAW. Mereka melihat dengan mata kepala bulan dia terbelah dua, langsung mendatangi Rasul mengucap dua kalimat syahadat. Pohon-pohonan dicabut dengan akarnya menghadapi Rasulullah SAW mengucap dua kalimat syahadat. Ya, melihat mereka batu-batuan yang lewati Rasul mengucap salam langsung kepada Rasul. Mereka tuh zamannya luar biasa. Tapi ya, nah itu. Tapi kita menyambut dakwah Rasulullah SAW pun kalau kita kada mengikuti Rasulullah berarti kita zalim juga. Iya, zalim kita. Nah, tahu aja Rasulullah SAW ini adalah salah satu ya kekasih Allah yang kalau kita ikuti kita akan mendapatkan cinta daripada Allah dunia akhirat, bahkan dosa kita diampuni Allah. Nah, ini kita masuk bulan Rajab malam tadi, itu penentuan apakah orang itu dicintai Allah kakada kan, cintaan Allah kakada tergantungnya menggunakan waktunya. Makanya pian untung orang-orang yang ya mudahkan oleh Allah Ta'ala di malam awal Rajab tadi untuk menghidupkan malamnya. Nah, karena setiap bulan Rajab ini waktu Allah memerdekakan hambanya daripada api neraka. Jadi yang bertobat minta ampun kepada keselamatan orang itu, kalau sudah Allah cap orang itu terbebas daripada api neraka, maka Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya. Allah akan jadikannya orang yang minas suada, orang yang beruntung dunia akhirat. Ya, mudahan kita, keluarga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Nah, itu. Jadi gunakan kesempatan di bulan Rajab ini, ya. Jangan disia-siakan. Caka tuh ya ulama dibuka ya ahli kubur itu kita berilang no keluarga dan sana kai yang meninggal dunia. Kalau bepandir mereka nih dibukakan didengarkan kita, maka niscaya mereka akan mengatakan, ya Allah, hati wahai keluargaku, sungguh aku merasa rugi. Kenapa? Masih artinya masih banyak lagi yang perlu ditambah daripada amal-amal. Beruntung ikam masuk bulan Rajab, pahala dilipat gandakan. Ya, tobat dibuka lebar. Dah, doa dikabulkan. Nah, cara kita mendengar nih. Nah, cuma kita kada mendengar. Dan ini terjadi ya di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhah, ketika Sidin datang dengan beberapa sahabat sini kawan sini ke kuburan. Lalu dia Sayyidina Ali, wahai ahli kubur, coba bang bepandir bukan ikam. Ya, apa berita kalian sekarang ini di kubur?
yang tahe ya kada kau pandir nih ya kada mau pandir bisa bukahan cuma orang soleh kan paham keadaan di ahli kubur itu. Lalu jasanya ahli adapun keadaan kami di dunia kalau kalian hendak tahu ahli kubur setiap yang kami meninggal ini nah iya istri-istri kami itu kalau kami meninggal maka dinikahi orang sudah masih anom udah tua ya kata anak kami lagi seluruh harta kami diwarisi. Ya, bisi mobil diwarisi udah ahli waris dah. Jadi itu artinya kabar sekarang kami di dunia. Bagaimana keadaan kalian di ahli kubur ini? Di sini ahli diam sini semua. Nah, aku yakin di sini pasti kalian semua akan berpandir kalau diizinkan Allah bahwasanya sebaik-baik bekal untuk dikubur akhirat adalah ketakwaan kepada Allah. Nah ya nih, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita menghidupkan malam-malam daripada bulan Rajab ini, malam yang mulia, kita, keluarga kita yang hidup maupun yang meninggal dunia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka di sini siapa ya yang zalim dan mendustakan kepada Rasulullah SAW apalagi menentang beliau maka ia durhaka dan rugi. Tapi mudah-mudahan di sini kita semuanya ya diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dan mau diwafatkan kita di atas agama beliau dan dikumpulkan kita termasuk di golongan beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pasal keyakinan yang termuat dalam syahadat. Nah ini. Ketahui alam anna syahadataini tadammanata ijmalan jami'al aqaidil lati yalzamu mukallafa ma'rifatuha bihaqillahi ta'ala wa rasulih. وهي 50 عقيدة 41 في حقه تعالى 20 منها واجبة لا يتصور في العقل عدمها و20 مستحيلة لا يتصور في العقل وجودها وواحدة جائزة يتصور وجودها وعدمها. Artinya ketahuilah dua kalimat syahadat secara garis besar mencakup seluruh keyakinan yang wajib diketahui seorang mukallaf yang balik berakal. Penjelasannya sudah, arti mukallaf terkait masalah Allah dan Rasulnya. Nah itu jumlahnya ada 50 keyakinan. Jadi kalau kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah itu semuanya sudah mencakup 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka mencakup di sana ya yang wajib bagi Rasul yaitu 4 butir. Nah, yang wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang harus 1, berarti 41. Nah, tambah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah ada 4 yang wajib bagi Rasul. Yang mustahil 4 juga. Yang harus 1. Berarti jumlahnya nah itu. Ada 50 jadinya. Nah, yang 41 jumlahnya itu semua ada 50 keyakinan. Itu sudah mencakup di sana. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada semua dari sana cangkup nama-nama kewajiban bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahil juga ada di situ dan yang harus. Yang 41 terkait keyakinan kepada Allah. Jujur. Lalu 20 diantaranya sifat yang wajib dan mustahil. Nah, adapun yang wajib itu akal kita ini tidak membenarkan dan kada boleh ya membenarkan tiadanya sifat Allah. Nah, jadi akal namanya wajib itu akal kita kada membenarkan tiadanya Allah bersifat wujud, qidam, baqa dan seterusnya sampai mutakalimun. Itu arti wajib. Apa arti wajib? Ya menurut hukum akal. Akal kita tidak membenarkan tiadanya Allah bersifat yang wajib tersebut.
Nah, itu arti wajib. Ya, wujud sifat Allah. Ya, maha ada. Maka akal wajib di akal kita. Allah itu bersifat ada. Nah, akal tidak membenarkan Allah itu bersifat tiada. Nah, bahkan kini di sini, nah sambungannya, dan mustahil tiada menurut akal. Mustahil itu akal kita tidak membenarkan adanya Allah bersifat tiada. Nah, itu wajib Allah Ta'ala ada, titiknya. Makanya semalam, bagaimana Allah Ta'ala ada, kada kau digambarkan, kada kau dilintaskan dalam hati kita, hanya dengan rasa saja. Ya, sebagian rasa semalam manis, asin, merasa panas, dingin. Nah, itu rasa ada. Ya, maka itu rasa di hati, panas, asin, asam yang kita rasakan, atau dingin atau panas, itu makhluk ciptaan Allah. Makhluknya saja kada kau digambarkan, apalagi yang menciptakannya, lebih kada boleh digambarkan lagi. Nah, cuma kita bisa memikirkan, yang kita pikirkan bukan Tuhannya, Allahnya. Yang kita pikirkan adalah yang kecungkungan yang kita lihat. Semuanya ini merupakan tanda-tanda ada yang menciptakan, kekuasaannya itu Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang kita lihat, ini kekuasaan Allah ciptaannya, ini kekuasaan Allah, ini ciptaannya. Makanya juga harus kumpul, kalau tahu di sini bujur-bujur inya kenal kepada Allah, niscaya alam semesta ini jadi hiburannya. Nah, itu kalau mungkin inya galau, stres, kalau mungkin karena ini semakin inya, ya, semakin inya melihat, apa yang inya dengar, yang inya lihat, semuanya menunjukkan kepada kekasihnya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta yang begitu indah, luar biasa ciptaan ini. Nah, kalau memikirkan, ya galau tuh, nah stres. Yang ternyata diri kita ini adalah, ya kada mediin Allah Subhanahu wa taala. Mah kada ada yang bisa menciptakan kayak kita, pribadi diri kita aja. Nyata-nyata dua, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Cuma jarang kita memikirkan. Ya kada, diri kita aja tanda-tanda kebesaran Allah yang menciptakan diri kita. Nah, diingat kita diri kita, setiap diri kita Allah yang menciptakan. Cuma jarang kita jurang mengodak nih pikiran kita nih, memikirkan diri kita ini, kita kau pandir, ya kada kau melihat, kau bergerak tangan. Nah, makanya pian usahakanlah kalau bangun guring itu duduk tak. Alhamdulillah, bismillah. Cuma bersiwak pang dulu, pakai ada siwak-siwak maka ada tapih kan baju, karena digusuk dulu muntung, karena muntungnya bau. Ya kada, jangan langsung baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Nah, sikat gigi dulu. Alhamdulillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca jam bangun guring bismillah, ini akan mendapatkan ridha Allah yang besar. Nah, lalu bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Nah, termenung kita. Nah, mata melihat. Wah, jinya subhanallah di hati nih. Nah, muntung kau bacaan. Makanya ada doa dari Rasulullah SAW habis bangun guring yang jarang orang membaca. Ya dah. Apa doanya? Ya. Segala puji bagi Allah yang memberikan, alhamdulillah dia afani. Ya. Wa alhamdulillah dia afani wa azina li dzikri. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan aku kesehatan dan mengizinkan aku untuk menyebut nama Allah yang mulia, menyadari diri kita. Nah, kita mata kau melihat, timbul kita ada mendengar dah bunyi mengaji dah. Subhanallah aja. Tadi guring, gak ada yang aktifnya, mati berataan. Kalau dibangunkan, siapa yang membangunkan mengaktifkan? Nah, itu yang harus kita sadari. Jarang kita menyadari, orang-orangnya aja menyadari. Ya Allah, pas berjalan, alhamdulillah aja kau berdiri. Tadinya malam guring ngantuk benar. Kalau kau hendak berdiri orang ngantuk. Nah, itu.
Isalah. Nah terus pokoknya rasakan, diusahakan kesadaran diri kita bahwasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan di malam yang mulia ini anugerahnya, sebagaimana Allah memberikan anugerah kepada para aulia sholihin daripada ilmu, amal ibadah, ma'rifat dan keyakinan, agar kita semuanya mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya arhamar rahimin ya arham rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar arhamar rahimin farij ala muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tampun minta ridha. Terima kasih barataan. Mohon doa. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah, la quwwata illa billah.